Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halim, selamat datang kembali di Me Time to Change, YouTube channel yang saya dedikasikan khusus untuk berubah menjadi yang lebih baik. Dan sesuai janji saya dari pertemuan yang kemarin, saya berjanji untuk berbagi tentang Facebook Ads. Nah, Facebook Ads ini akan saya gunakan untuk mempromosikan YouTube channel. Jadi pertanyaan, kenapa YouTube channel harus dipromosikan? Ya, YouTube channel itu kalau kita punya YouTube channel dan akan dimonetize itu ada batas minimum, yaitu batas minimumnya 1000 subscribe dan 4000 jam tayang. Dan itu harus terpenuhi. Nah, kalau seandainya kita minta tolong, bagaimana kalau seandainya saya minta tolong teman, tolong di subscribe, tolong dilihat dan lain sebagainya? Sebenarnya sih bisa-bisa aja. Tapi tolong dilihat ada peraturan yang ditetapkan oleh YouTube bahwa di sana kita dilarang untuk melakukan proses proses interaksi palsu. Oke, saya tunjukkan ya. Sebentar. Ya, di YouTube Community silakan buka pedoman komunitas dari YouTube. Di sana disebutkan bahwa dilarang melakukan interaksi palsu. Seperti apa sih interaksi palsu? Nah, interaksi palsu itu seperti ini. YouTube tidak mengizinkan penggunaan metode yang dapat memanipulasi jumlah penayangan, suka, komentar, atau metrik lainnya, entah dengan menggunakan sistem otomatis, jadi otomatis di view dan lain sebagainya, atau dengan menyuguhkan video kepada orang awam. Nah, ini penonton awam. Selain itu, konten yang semata-mata ada sebagai bentuk imbalan bagi penonton. Selain itu, konten yang semata-mata ada sebagai bentuk imbalan bagi penonton demi interaksi. Jadi ada semacam kalau seandainya nonton dan like dibayar, itu hindari. Jadi bagaimana caranya? Satu-satunya cara ya beriklan. Toh sama aja kalau seandainya ada media komunitas, misalkan kelompok tertentu bersedia untuk melakukan subscribe, bersedia untuk melakukan view, kemudian dibayar. Nah, ini sebenarnya tidak disuka oleh YouTube. Jadi hindari. Dan kalau seandainya ini dilakukan YouTube dan mengetahui, maka channel kita akan di-ban ya. Ngeri kalau seandainya YouTube sudah siap, sudah mendekati 1000, sudah usaha keras, ternyata di-ban sama YouTube gara-gara YouTube mengetahui bahwa saya melakukan interaksi palsu. Hindari. Nah, bagaimana caranya? Satu-satunya yang halal, yang benar, yaitu beriklan dengan menggunakan Facebook. Di Facebook, kenapa saya sampaikan bahwa beriklan di Facebook itu benar? Karena pada saat saya melakukan beriklan, meletakkan iklan di Facebook, saya minta kriteria calon penonton. Jadi ada kriterianya calon penontonnya. Sehingga pada saat menonton itu memang benar-benar segmen saya. Contoh nih ya, saya punya channel YouTube tentang bimbingan belajar. Nah, segmen saya seharusnya adalah anak-anak yang kelas 3, salah satu contoh kelas 3 SMP dan kelas 3 SMA yang akan masuk ke SMA atau maupun kuliah membutuhkan bimbingan belajar. Atau yang kedua adalah orang tuanya yang mencari bimbingan belajar agar supaya anaknya bisa dibantu dengan cara online ya. YouTube channel bimbingan belajar. Itu customernya gitu. Jadi harus segmented. Nah, kalau sudah segmented sesuai dengan kelompok, maka kedepannya ini akan berjalan dengan baik. Suggestingnya saran dari Google untuk melihat, saran dari YouTube untuk melihat channel ini itu benar-benar sesuai dengan segmen. Nah, kalau seandainya tidak sesuai, contoh nih ya, teman SMA saya, tolong dong di subscribe dan lain sebagainya, jelas tidak sesuai segmen. Sehingga hasilnya pun juga tidak bagus. Oke, sekarang bagaimana caranya? Seperti biasa, saya akan selalu melakukan Google Trend. Kenapa Google Trend? Saya harus melihat di mana pasar yang saya akan kampanyekan. Maaf, pasar yang saya akan kampanyekan. Saya masuk ke
Chrome Incognito. Chrome Incognito itu adalah Chrome yang tidak boleh login. Di sini statusnya belum ada loginnya, jadi kosongan. Saya buka Google Trend. Saya klik Google Trend-nya, dan ini saya sudah posisi tetap incognito, tidak online, tidak login. Kemudian saya masukkan produk yang akan saya kampanyekan. Contoh nih, saya punya channel YouTube tentang musik, tentang lagu-lagu instrumen. Biasanya di sana ada relaxing piano musik. Ya, ini biasanya banyak dicari di sini. Dan kita lihat, ternyata nggak begitu bagus ya. Tapi tunggu dulu, saya melakukan penelusuran di website. Kita lihat penelusuran di YouTube seperti apa. Oke, lebih baik dari sebelumnya, namun masih belum bagus. Belum di sini instrumen musik relaxing dan belum ada daerah area yang paling minat. Terus bagaimana caranya? Kita ganti yang Indonesianya. Bagaimana kalau saya ganti seluruh dunia? Ya. Dan hasilnya luar biasa. Jadi saya bisa melihat di sini bahwa Singapura itu lebih banyak mencari relaxing piano musik. Kemudian Slovenia, Finlandia, Malaysia, Lituania, dan lain sebagainya, relaxing macam-macam di sini. Pencariannya. Jadi intinya khususnya untuk relaxing piano musik itu banyak dicari di Singapura. Oke, kuncinya sudah dapat nih ya, bahwa untuk YouTube channel yang berbicara tentang musik, khususnya relaxing musik piano, itu tertinggi di Singapura. Artinya saya harus campaign ke Singapura. Loh, bagaimana caranya? Tenang, tidak ada perbedaan. Bagaimana caranya beriklan di Indonesia, beriklan di Singapura, di Malaysia, dan lain sebagainya, semuanya sama, tekniknya sama. Langsung ya, kita langsung bagaimana caranya beriklan. Ya, sekarang sudah masuk ke Facebook dan kita akan mulai beriklan. Untuk beriklan, seperti biasa, kita harus memiliki fanpage. Kuncinya di situ. Kalau nggak punya fanpage, nggak bisa. Jadi harus ada fanpage terlebih dahulu. Oke, sekarang kita buka halaman. Salah satu halaman yang saya miliki adalah Me Time to Change. Dan saya saat ini sudah berinteraksi dengan Me Time to Change. Nah, kalau seandainya saya membuat artikel di fanpage, itu selalu ada promosikan postingan. Ini tujuannya bahwa kalau kita fanpage memang untuk beriklan, dan di sini sudah ditunjukkan bahwa sudah ada 8 orang berinteraksi, sebaiknya diiklankan. Artinya hanya yang like saja, yang follow dari fanpage saya. Bagaimana bagi orang yang tidak follow gitu? Ya, jadi sebaiknya harus di campaign. Nah, ini minta saran. Kemudian contoh yang lain yang saya sudah lakukan di sini, saya juga beriklan cara menjadi YouTuber seperti kemarin. Bagaimana yang terjadi, dan harganya memang sangat murah. Saya sudah mengeluarkan duit yang nggak besar ya. Kita lihat hasilnya. Ini hasilnya seperti ini. Saya anggaran saya kecil banget. Hanya 227.000. Kecil sekali. Dan dari 227.000 ini, itu yang mana ya duitnya hasilnya yang dibayar. Nah, ini dia. Yang sudah terbayar hanya 84.000 untuk yang sudah terjangkau di depannya. Nah, ini ada 349 orang. Ada 349 memang benar-benar ingin mengetahui tentang YouTube,
ingin mengetahui SEO, dan itu klik segmen, sesuai segmen. Ya. Ini yang menarik. Kalau kita sudah mengetahui seperti itu, segera kita melakukan proses segmented. Bagaimana caranya? Oke, saya kasih contoh saya. Contoh nih ya, untuk yang channel ini, untuk yang video ini akan saya promokan. Ya, tolong diperhatikan ya, proses promosi postingan. Saya tadi ngasih contoh kalau seandainya lagu musik tentang relaxing itu di campaign di Singapura yang tertinggi. Anggap saja YouTube channel ini, YouTube video saya ini berbicara tentang musik. Ya. Kemudian di sini pilih ubah. Saya minta tolong kepada Facebook untuk masuk ke video saya, mendapatkan lebih banyak pengunjung ke situs web. Situs webnya apa? Ya ini. Sudah saya tuliskan di sini YouTube channel saya, YouTube video saya. Kemudian yang harus dituliskan di sini selengkapnya, karena saya bercerita sedikit aja, kemudian selengkapnya. Ya. Oke, sekarang pemirsanya siapa? Saya lakukan membuat pemirsa. Ini abaikan dulu ya. Saya membuat pemirsa namanya YouTuber. Dan itu adalah calon-calon pemirsanya. Dan saya buat yang baru, kemudian pemirsanya YouTube Singapura, karena saya akan mempromosi ke Singapura, di mana lagu-lagu relaxing piano dicari di Singapura. Ketikkan saja judulnya YouTube Singapura. Oke, pemirsanya siapa? Laki-laki dan perempuan. Dan umumnya yang bereaksi, yang merespon, biasa rata-rata di atas umur 20 tahun. Yang sudah bekerja ya, karena musik relaxing ini untuk orang-orang yang sedang bekerja ya, 24 lah ya, sudah bekerja, kemudian sampai usia 55 masih bekerja. Oke, lokasinya di mana? Kita tutup aja dulu, kita lokasi masuk ke Singapura. Singapura country. Sorry. Kurang. Ya, ini dia Singapura, negara Singapura. Jadi pilih negara ya. Tadi saya nyari country, ya, ternyata negara ya. Di sini negara Singapura, klik aja, sudah di-blok Singapura. Oke, sekarang mereka sudah kita tentukan orangnya. Orangnya adalah orang-orang yang ada di Singapura. Kemudian jangkauannya sekarang. Siapa yang akan ditarget? Ini ada sesuatu yang kunci yang menarik di sini. Saya akan menarget orang-orang yang suka YouTube. Demografinya YouTube. Kemudian targetin lagi YouTube lagi. Apa sih yang varian dari YouTube? YouTube demografi YouTube minat YouTube. Kapin dulu lah tulisannya biar nggak ini. Oke, minat ke YouTube tuliskan, kemudian YouTube lagi, YouTube video, ketikkan lagi, YouTube live. Biasanya video-video musik itu banyak yang live juga. Orang yang suka YouTube, semua aja tulis aja, semua yang suka tentang YouTube, ketikan. Ada YouTube TV, kemudian yang terakhir YouTuber. Ini ada YouTuber. Jadi yang akan disasar adalah YouTube, demografinya YouTube, kemudian minatnya YouTube, YouTube video, YouTube live, YouTube TV, YouTuber. Peminatnya, yang lain nggak usah diisi. Oke, setelah itu
diperkirakan pemirsa yang terjangkau adalah 1.400.000. Luar biasa. Ini calon-calon yang akan di-campaign. Simpan pemirsanya. Oke. Sekarang mau di-campaign berapa hari? Nah, pengalaman saya untuk melakukan campaign jangan dikurangi 7 hari ini. Sebaiknya tetap aja dalam waktu 7 hari. Saya kapan itu pernah menurunkan, hasilnya nggak bagus. Diturunkan jadi 4 hari, hasilnya nggak baik. Jadi biarin aja 7 hari. Dan ini sudah sesuai dengan statistiknya dia. Nah, kemudian masukkan angkanya. Saya selalu memasukkan angka di sini. Ini sudah harganya kalau dengan pajak itu 250.000 dalam seminggu. Mudah-mudahan cukup ya. Menurut saya sih cukup, tidak terlalu berlebihan dan hasilnya insya Allah bagus. Dan di sini Messenger, saya dari pengalaman saya, Messenger itu tidak menarik. Jadi hanya Facebook dan Instagram. Kalau mau dikurangi, hanya fokus Facebook saja, bisa ditutup dan ini akan menaikkan nilainya. Tapi ambil saja Instagram, karena di situ banyak orang menggunakan Instagram, Facebook dan Instagram ya. Kemudian sudah selesai semua, promosikan postingan ini sekarang. Klik. Maaf, saya tidak klik. Karena kalau saya klik ini iklan ini akan berjalan, jadi sebaiknya saya hentikan, tidak saya iklan. Prosesnya sudah selesai sampai di sini. Klik promosikan postingan sekarang. Karena yang saya contohkan ini bukan berhubungan dengan musik dan sasarannya bukan warga Singapura, jadi saya tidak posting. Demikian ya prosesnya, tahapannya. Tolong dilihat lagi dan nanti di bagian bawah di sini saya akan lengkapi dengan timestamp tahapan-tahapan supaya kalau seandainya mau menuju ke titik tertentu itu bisa langsung diklik. Jadi seperti itu proses-prosesnya. Semoga informasi hari ini bermanfaat ya. Jadi bagi rekan-rekan yang ingin beriklan di Facebook, harganya memang sangat bagus, murah, dan hasilnya pun lebih baik. Dan saya sudah membandingkan dengan jasa-jasa lainnya. Saya melihatnya di di Facebook ini lebih baik karena sesuai dengan segmen dan lebih awet ke depannya. Karena orang-orang yang disasar, orang-orang yang melakukan kunjungan ke website saya, ke YouTube saya adalah orang-orang yang memang ingin belajar SEO. Jadi SEO silakan, musik silakan, apapun sesuaikan dengan segmennya. Pasti bisa ya. Oke, sampai di sini semoga bermanfaat informasi dari saya. Kalau ada pertanyaan silakan masukkan di kolom komentar dan kalau suka silakan subscribe, like dan share ke teman-teman. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat.